semuanya, apa kabar? Tentunya kalian masih tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita masuk di bioteknologi. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mekanisme evolusi, hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Yang pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menguraikan prinsip-prinsip bioteknologi. Yang kedua, membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat materi berikut ini. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 suku kata, yaitu bio artinya hidup, teknos teknologi, dan logos ilmu, yang secara harfiahnya berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi merupakan ilmu terapan biologi yang dalam praktiknya memerlukan berbagai disiplin ilmu, seperti mikrobiologi, genetika, dan biokimia. Prinsip dan perkembangan bioteknologi. Bioteknologi adalah usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kimia, biokimia, genetika, mikrobiologi, dan biologi molekuler untuk mengubah bahan baku dengan bantuan mikroba sehingga menjadi produk dan jasa. Secara definisinya, bioteknologi merupakan usaha memanfaatkan proses-proses biologi dalam tingkatan seluler atau molekul baik dari hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme untuk memproduksi berbagai produk dan memanfaatkannya untuk jasa-jasa tertentu. Pada prinsipnya, dalam bioteknologi terkandung 3 hal pokok, yaitu agen biologis seperti mikroorganisme, enzim, sel tumbuhan, dan sel hewan, pendayagunaan secara teknologi dan industrial, serta produk dan jasa yang diperoleh. Berdasarkan tingkat kerumitan dalam pelaksanaan proses-proses bioteknologi, bioteknologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional, masih menggunakan teknik dan peralatan sederhana. Prosesnya memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alam. Mikroorganisme berperan hanya sebagai perubah bentuk maupun kandungan gizi melalui proses fermentasi. Manipulasi yang dilakukan pada bioteknologi konvensional hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh atau substrat, serta belum sampai pada tahapan rekayasa genetika. Pada bioteknologi modern, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan maupun media tumbuh, tetapi manipulasi juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika yang bertujuan menghasilkan organisme transgenik, yaitu organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah diubah sehingga memiliki sifat yang menguntungkan sesuai yang dikehendaki. Oleh karena itu, hasil rekayasa genetika bersifat lebih terarah dan dapat diramalkan sebelumnya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan teknologi di biologi yang menggunakan mikroorganisme sehingga menghasilkan suatu produk. Yang kedua, prinsip biologi. Prinsip biologi adalah penerapan yang digunakan dalam satu produk dari bahan mentah, kemudian menggunakan agen yang berupa mikroorganisme, enzim, hewan, dan tumbuhan sehingga menghasilkan suatu produk. Itulah kesimpulan materi hari ini. Ingat, materi kita minggu depan masih di bioteknologi, yaitu yang akan kita bahas adalah bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, tetap menjaga kesehatan, terapkan selalu protokol kesehatan dimanapun kamu berada, agar kita tetap sehat dan selalu semangat. Selamat pagi.